Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo, selamat pagi sahabat Teknika. Kembali lagi bersama saya Heni Udayani dalam acara UPS STEMSI, obrolan pagi seputar STEMSI. Baik sahabat Teknika, hari ini saya kedatangan tamu spesial, seorang ibu cantik yang aktif, energik. Kebetulan ibunya salah satu guru di SMK Negeri 3 Singaraja. Baik sahabat Teknika, untuk lebih lanjutnya kita perkenalan dulu dengan beliau. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu Heni. Bagaimana kabarnya Bu Irma hari ini? Kabarnya baik-baik aja hari ini. Ya, sehat Bu Irma ya? Sehat. Sehat ya, sehat dan bahagia tentunya Sehat, Bu. ya, betul. Baik Bu Irma, Bu Irma merupakan salah satu guru penggerak ya. Angkatan keberapa Bu Irma? Angkatan ke-11 Bu Heni. Angkatan ke-11 ya. Baik, untuk lebih lanjut lagi silakan Ibu Irma memperkenalkan diri dulu. Oh ya, baik sahabat Teknika yang ada di luar sana, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lu Irma Sujati, guru pengajar produk kreatif kewirausahaan di SMK Negeri 3 Singaraja. Saya sebagai guru penggerak angkatan 11 di sini. Iya, di SMK Negeri 3 Ya. Singaraja ya. Baik, tadi Ibu bilang ngajar mata pelajaran apa Bu? Produk kreatif kewirausahaan yang berubah sebagai proyek kreatif kewirausahaan. Proyek kreatif Kreatif kewirausahaan. kewirausahaan. Ibu ngajar di SMK Negeri 3 Singaraja ini dari tahun keberapa Ibu ya? Saya di sini sedikit saja ya Bu Heni ya, dari tahun 2008 sampai sekarang, jadinya saya mengajar selama 16 tahun di SMK 3 Singaraja. Di sini saya menang karir ikut guru penggerak, Iya. di mana karena pada saat itu saya nyoba-nyoba di angkatan kelima pertama kali, tapi di seksi di esai habis saya ikut di esai, saya lanjut ke wawancara. Di wawancara saya tidak lulus satu angkatan kelima. Terus saya lanjut lagi ikut di angkatan 11. Di sana ada bukaan untuk Provinsi Bali. Di angkatan 11 itu saya mengikutinya menjawab esai karena saya bukan guru bahasa Indonesia ya seperti Bu Heni. Saya hanya guru project, itu artinya pemasaran dalam produk. Saya tidak bisa membuat kata-kata, jadinya saya ambil Mencoba Bu ya. mencoba atau mencari jawaban dari teman-teman dan meminta yang kedahulu. Ternyata Itu. berhasil Bu ya. Iya, berhasil lulus di esai. Setelah di esai saya lanjut ke mengajar
mengajar dan wawancara. Saat mengajar dan wawancara di sana saya sebenarnya merasa pengalaman yang saya keluarkan semuanya di wawancara, bagaimana saya berpengalaman di SMK 3, semua yang apa yang saya dapatkan selama menjadi guru disaring dan dicari informasinya dalam saat wawancara. Wow, mantap sekali Bu setelah itu Irma. ya, betul. Ternyata keraguan di awal untuk merangkai sebuah kalimat ya esai ternyata berhasil lulus ya. Sampai sekarang Bu ya. Iya. Baik Bu Irma, dari tadi Bu Irma sudah menceritakan awal mengikuti guru penggerak angkatan ke-11. Nah, bagaimana cara Bu Irma membagi waktu antara mengajar dan membagi tugas program CGP ini? Oh iya, baik Bu. Saya membagi waktu tugas saya mengajar dengan program CGP. Misalnya di pagi hari saya mengajar dengan tidak meninggalkan siswa dalam mengajar. Terus saya mengerjakan CGP di sini pada saat malam hari. Yang penting tidak lewat dari batas deadline pengerjaan tugas. Di sini kami di CGP juga dapat rukol atau sum dari beberapa kali dalam sebulan itu 4 kali. Dalam sebulan 4 Ya, kali. 4 kali. Terus tuh ada elaborasi juga, Ya. kolaborasi dengan teman-teman, tugas-tugas apa yang kita belum supaya deadline-nya tidak dari apa yang kita inginkan. Jadinya saya membaginya pada saat saya mengajar tetap mengajar, pada saat ada waktu luang di saat tidak mengajar atau di saat kita di rumah kita membuat tugas tersebut. Kita tetap Selama memantau. berapa bulan Ibu? Selama 6 bulan dari bulan Juni ke bulan Desember kemarin kami baru panen hasil di tanggal 8 Desember. Oh, tanggal 8 Desember kemarin ya. Selama 6 bulan Bu Ya, selama 6 bulan. Berarti selama 6 bulan ini Ibu bisa membagi waktu antara mengajar dan melaksanakan tugas ya. Ya. Terima kasih Bu Irma. Kemudian kalau boleh saya tahu selama kurang lebih 6 bulan ini tentunya ada pendamping ya Bu Irma ya. Iya. Bisa disampaikan siapa nama pendamping praktik CGP iya. angkatan 11 ini Bu? Ya, pendamping praktek CGP saya itu Bu Wayan Wiliasi dari SD 1 Bakti Srage. Dia mengajar di sana, itu sebagai pendamping saya selama kegiatan CGP baik itu secara daring maupun luring. Terus tuh saya juga diberikan motivasi dan diberikan semangat agar tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir di bulan Desember. Di dalam kegiatan itu pula saya diberikan semangat dalam artian ada hal-hal yang saya lakukan, misalnya pada saat ada upacara adat harus selesaikan tugas, harus selesai hari ini, sedangkan saya harus sembahyang seperti itu. Terus ada yang kendala keluarga seperti itu, jadinya dia memberikan saya motivasi itu dari Bu Wiliasi. Berarti ada keluasan waktu Iya. ya dari beliau ya Iya. selama kurang lebih 6 6 bulan bulan. ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Bu Irma, momen yang paling tidak bisa Ibu lupakan selama proses CGP ini bisa Ibu sampaikan ya kepada sahabat Teknika. Ya, baik. Momen yang tidak saya lupakan pada saat memantau atau melakukan kolaborasi tugas. Tugas Kolaborasi. tugas. Pada saat tugas itu misalnya contohnya rukol itu yang sebenarnya kita Asik ya. Asik 3 jam jadi 4 jam. Sebenarnya itu sesuatu yang saya anggap menyenangkan, bisa ketemu secara daring dengan fasilitator, karena fasilitator tidak ketemu luring, cuma ketemu secara daring. Dia menyenangkan. Habis itu kita memberikan kolaborasi, artinya diskusi terhadap apa yang kita dapatkan selama kegiatan belajar, misalnya modul 1, 2, dan 3 yang seperti itu. Oh iya Bu Irma ya. Berarti tentunya dalam program ini sangat mengasihkan Bu ya. Ya. Iya. Kemudian topik yang Bu Irma ambil ketika mengikuti program CGP ini seperti apa? Baik Bisa Bu. dijelaskan Bu Irma ya? Topik yang saya ambil dalam program guru penggerak di sini, kebetulan saya seorang guru wirausaha. Ya. Topik yang saya ambil sudah ada sih di sekolah, itu coffee shop. Saya hanya ingin melanjutkan atau mengembangkannya kembali. Itu saya ambil dengan topik coffee shop, di mana dalam kegiatan coffee shop itu ada kegiatan pemasaran dan penjualan dalam berwirausaha. Jadinya saya mengambil apa yang saya pelajari diri saya sebagai guru wirausaha, saya terjunkan ke coffee shop. Terus saya membuat juga
produk-produk dari makanan siswa itu supaya dia bisa mengembangkan dan menjualnya kembali, siswa membuatnya dengan sendirinya. Sedangkan untuk yang di bengkel masing-masing tergantung dari jurusannya, saya lihat dalam pengembangan kewirausahaannya. Seperti itu sih saya ambil. Berarti hasil hasil produk yang bisa dihasilkan oleh siswa itu dipasarkan di SMK Negeri 3 Singaraja ini, Bu ya? Ya, dipasarkan di SMK Negeri 3 Bisa Singaraja. disebutkan, Bu, berupa apa aja itu, Bu, ya? Biasanya Produknya? kalau di coffee shop itu seperti makanan, siswa Makanan membuat ringan, Bu, ya makanan ringan seperti adanya mochi, seperti itu makanan mochi, habis itu nugget dan minuman yang lainnya. Tergantung siswa itu berkreasi untuk dirinya sendiri dan memberikan keuntungan pada dirinya sendiri. Karena di sini kami berkolaborasi berpihak kepada murid dalam pembelajaran dan siswa itu bisa melakukan penjualannya dia sendiri dan keuntungannya dia sendiri. Seperti itu. Begitu, ya. Nah, dari hasil produk yang dihasilkan oleh siswa itu, pernah enggak Ibu selama ini mendampingi siswa mengalami kendala dalam pemasaran, misalnya tidak laku, dijual gitu. Bagaimana caranya Ibu mengantisipasi? Pernah sih mengalami kendala dalam penjualan. Saya ambil siswa menjual atau membuat produk mochi. Nah, dalam musim ini misalnya mochi itu tergantung dari harga jual yang dijualnya sebenarnya cuma 5 membuat, tetapi yang terlaku hanya 3, sisa lagi 2, berarti kerugian yang terjadi. Saya memberikan motivasi, lihat situasi pasar yang terjadi, seberapa siswa yang berminat, seberapa siswa yang tidak berminat, supaya tidak terjadi kerugian seperti itu. Ya, itu saya. Ya, ya. Kemudian, nah, bagaimana Ibu bisa memberi peran antara topik dan kurikulum Merdeka saat ini, Bu ya? Ya, memberi peran pada topik dan kurikulum Merdeka saat ini. Di sini Antara topik dengan kurikulum. ya, topik yang saya ambil itu sebagai coffee shop dengan kurikulum Merdeka, saya memberikan siswa itu kreasi sendirinya, kreatif, mandiri, berinovatif terhadap apa yang ia buat, itu kemerdekaan pada diri siswa tersebut. Kita kebebasan tidak, ya, diberi kebebasan. Terserah siswanya itu bagaimana mengolah produk-produk dan apakah ya siswa itu dengan memasarkan atau dengan menggunakan sistem online atau WA dan Facebook dia masing-masing. Seperti itu, kebebasannya dia sendiri. Nah, Bu Irma, boleh saya tahu untuk pemasaran lewat online ya, kemudian secara langsung. Kalau dilihat dari perjalanan ini, dari sisi mana yang lebih gampang untuk memasarkan produknya, Bu Irma? Yang lebih gampang untuk masukkan suatu produk itu secara online ya. Secara online. Kenapa dibilang gampang secara online? Jadinya promosi kepada seseorang itu tidak satu orang saja di sekolah saja, kita bisa mempromosikan kepada sekolah lain atau tempat-tempat yang lain di masyarakat, banyak orang. Itu kita lakukan supaya terjadinya kolaborasi, kita lebih mengenal, kita tidak kenal jadinya lebih kenal dengan orang lain, seperti itu, dengan siswa lain seperti itu. Lebih luas jangkauannya. Lebih luas jangkauannya. Baik, Bu Irma, sangat bagus sekali penjelasannya. Kemudian tips Bu Irma mengikuti CGP ini seperti apa, Bu Irma ya? Tips saya mengikuti CGP sih sebenarnya untuk menambah wawasan saya dan bisa membangun pendidikan bagi siswa itu lebih kreatif. Bagaimana mengajarkan siswa itu di dalam kelas supaya lebih bisa dengan kolaborasi berpihak kepada siswa atau murid. Gitu. Baik, bagus sekali tipsnya Bu Irma ya, mengikuti CGP antara membagi tugas, kewajiban sebagai pengajar dan program CGP ini sudah sukses, Bu Irma ya. Kemudian pesan dan kesan Ibu ke depan ini seperti apa, Bu ya? Kesan dan pesan saya ke depannya, semoga pendidikan kepada siswa itu bisa lebih baik dan lebih lancar lagi, supaya apa yang kita dapat bisa melakukan kolaborasi kepada teman dan rekan-rekan kita di sekolah, seperti itu. Baik, Bu Irma. Dan terakhir ini Bu Irma ya, kepada sahabat Teknika, kata motivasi yang bisa Ibu sampaikan kepada sahabat Teknika, Bu. Kata motivasi kepada sahabat Teknika, banyaklah belajar tentang apa yang kita tidak bisa, belajarlah terus-menerus supaya apa yang kita dapat bisa disalurkan atau dikolaborasikan dengan rekan yang lain.
Wih, sangat bagus sahabat teknika, kata motivasi yang bisa disampaikan Bu Irma ya. Nah kemudian terakhir sebagai penutup Bu Irma ya, eh, apa yang Ibu bisa lakukan setelah Ibu sukses menjadi calon guru penggerak angkatan 11 ini? Yang bisa saya lakukan sebagai ya dalam kegiatan di lingkungan sekolah, saya lakukan agar bisa membangun diri saya sendiri. Saya bisa bermotivasi pada diri saya sendiri, mengajak rekan kerja saya supaya ikut Terpacu ya, terpacu dalam termotivasi ya. bermotivasi dalam guru penggerak. Bukan berarti saya menggelar dengan guru penggerak, tidak ini, tapi kita memberikan kolaborasi pada teman-teman agar ikut dan berantusias untuk tetap berpihak kepada murid dalam kurikulum tersebut. Iya, terima kasih Bu Irma atas penjelasannya. Sekarang sebagai penutup ya Bu Irma, lagi sekali saja Bu Irma ya. Enggak apa-apa Bu Irma ya. Ya, enggak apa-apa Bu Eni. Supaya tidak tegang Bu Ya, Irma. sebenarnya saya juga. Nah, hal yang menarik yang pernah Ibu dapatkan selama jadi guru penggerak ini, itu yang terakhir. Oh ya, hal yang menarik yang saya dapatkan selama jadi guru penggerak pada saat kolaborasi. Biasanya pertemuan kita daring, kita kolaborasi, ketemu dengan teman-teman yang biasanya setiap sebulan itu ketemu dengan daring, ketemu langsung, kita kolaborasinya itu yang saya senangkan karena bisa ketemu dan ketahuan melakukan kolaborasi kepada satu teman dengan teman yang lain dalam satu kelompok lain seperti Iya, itu. punya nambah Nambah teman banyak temannya, ya iya. Bu Irma ya. Kemudian ada pengalaman yang menarik, teman yang banyak ya Bu Irma ya. Nah, baik Bu Irma, terima kasih penjelasannya. Iya. Sahabat Teknika, hari ini cukup sekian dari kami dalam acara UPS, obrolan pagi seputar STEMSI. Semoga sahabat Teknika tetap sehat dan tentunya bahagia. Sampai jumpa.